Halo, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya, agar bisa lebih berkembang lagi channel saya. Oke, di sini saya akan sedikit membahas tentang Islam dan budaya Jawa. Kita mulai dari perkenalan. Nama saya Oksa Adi Pratama, alamat Jalan Purwosari nomor 1107, RT 4, RW 3, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Status mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga, jurusan Psikologi Islam IAIN Salatiga. Oke, di sini saya akan membahas tentang Islam dan budaya Jawa, tentang kepercayaan atau cara Islam berkolaborasi dengan budaya Jawa. Oke, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia melalui berbagai cara, contohnya seperti pedagang-pedagang Arab, atau datangnya para ulama-ulama dari negara Arab. Dan masuknya Islam di tanah Jawa dilakukan secara damai, yang mencoba untuk masuk ke dalam struktur budaya Jawa dan mengadakan infiltrasi ajaran-ajaran kejawen dengan nuansa Islami. Ada beberapa pendapat Islam bisa masuk ke Indonesia, yaitu Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar. Menurut Mokute, seorang sarjana Belanda, berdasarkan pada pengamatannya, terdapat batu nisan di Pasai atau wilayah utara Sumatera yang ternyata memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Cabai, Gujarat. Baik, selanjutnya masuknya Islam di Jawa. Dalam proses penyebaran Islam di Jawa menggunakan dua pendekatan, yaitu Islamisasi kultur Jawa dan Jawanisasi Islam. Yang pertama adalah Islamisasi kultur Jawa, yaitu proses pemasukan unsur-unsur Islam dalam budaya Jawa baik formal maupun substansial. Melalui Islamisasi Jawa, budaya Jawa diupayakan agar tampak bercorak Islam baik secara formal maupun substansial. Hal ini ditandai dengan penggunaan istilah-istilah Islam, nama-nama Islam, pengambilan tokoh Islam pada berbagai cerita lama, sampai pada penerapan hukum-hukum norma-norma Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua adalah Jawanisasi Islam, yaitu pemasukan nilai-nilai budaya Jawa ke dalam ajaran-ajaran Islam. Sedangkan pada cara yang kedua, meskipun istilah-istilah dan nama-nama Jawa tetap dipakai, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai Islam, sehingga Islam menjawa. Oke, selanjutnya kita ke interrelasi kepercayaan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, ada kepercayaan lama yang telah berkembang terlebih dahulu, yaitu agama Hindu dan Buddha, yang pada masa itu banyak pemeluk oleh kerajaan-kerajaan. Sedangkan kepercayaan asli yang ditumpu pada animisme dipeluk oleh kaum awam. Walaupun ketiga kepercayaan lama itu berbeda, namun bertumbuh pada satu titik yang sama, yaitu kental dengan nuansa mistik
dan berusaha mencari sangkan paraning dumadi, atau kemana tujuan nantinya setelah hidup manusia berakhir, dan mendambakan mandunggalin kaula Gusti, yaitu menyatunya manusia dengan Tuhannya. Salah satu contoh dari pendapat tersebut adalah adanya kebiasaan pada masyarakat Jawa, terutama yang menganut Islam kejawen, untuk ziarah atau datang ke makam-makam yang dianggap suci pada malam Selasa, Kliwon atau Jumat Kliwon untuk mencari berkah. Masyarakat Jawa yang menganut Islam kejawen dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari juga dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang kebanyakan berada di dalam pikirannya. Orang Jawa yang beragama Islam cenderung mengarah kepada polarisasi Islam kejawaan atau Jawa yang keislaman. Sebagai contoh, sebutan Jawa Narimo ing Pandung, yang hakikatnya adalah penerjemahan dari tawakal sebagai konsep sufistik. Dalam fikih terdapat konsep sepikul segendong sebagai bentuk pembagian harta waris dari konsep Islam, perbandingan 2:1 bagi anak laki-laki dengan perempuan. Aspek fundamental itu terumuskan dalam istilah-istilah akidah atau keimanan, sehingga terdapat rukun iman yang di dalamnya terangkum hal-hal yang harus dipercaya atau diimani oleh muslim. Sementara itu, dalam budaya Jawa pra-Islam yang sumber dari ajaran agama Hindu, terdapat kepercayaan tentang adanya para dewa. Kepercayaan-kepercayaan dari agama Hindu, Buddha maupun kepercayaan dinamisme dan animisme itulah yang menjadi proses berkembangnya Islam berinterrelasi dengan kepercayaan-kepercayaan dalam Islam. Selanjutnya adalah interrelasi ritual. Keyakinan dan kepercayaan merupakan aspek fundamental dalam setiap agama. Oleh karena itu, masing-masing agama berusaha memurnikannya agar tidak terkontaminasi dengan ajaran yang sembarangan. Dalam agama Islam, masalah tersebut adalah wilayahnya akidah dan keimanan, sehingga kita kenal adanya konsep rukun iman dan rukun Islam. Sementara itu, dalam budaya Jawa pra-Islam yang lebih merupakan asimilasi dan kepercayaan Hindu-Buddha, di samping adanya aliran kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Kepercayaan dari agama Hindu-Buddha maupun kepercayaan dinamisme animisme itulah yang dalam perkembangan berikutnya diinterrelasi dan diislamkan oleh agama Islam. Contohnya istilah-istilah akidah kejawen, Hangyang Maha Agung atau Maha Allahu Akbar, Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Al-Khaliq, konsep wasilah atau perantara, keramat, rajah kekuatan, sampai adanya yang namanya Al-Quran Istanbul atau Quran kecil yang mempunyai aji kekuatan. Adanya memedi, gentayangan, tuyul, dan masih banyak lain. Agama Islam mengajarkan ibadah-ibadah yang dimensi ritualistik, yakni berbagai bentuk ibadah sebagai penjabaran konsep rukun Islam dan rukun iman. Contoh-contohnya ibadah ritual yang sudah diakomodasi adalah tradisi kenduren atau selamatan dengan berbagai perangkatnya. Di samping itu, berbagai upaya keagamaan juga telah identik dengan kehidupan Jawa yang diislamkan, seperti upacara
tingkeban atau mitoni, atau disebut dengan berjanjenan. Yang kedua, upacara kelahiran. Contohnya, yang pertama adalah tingkeban atau mitoni. Contohnya perjanjian atau berjanjian. Yang kedua, upacara kelahiran. Contohnya nyepasar atau kekah atau akikah. Yang ketiga adalah sunatan. Contohnya selam atau nyelamaken. Yang keempat, upacara perkawinan. Contohnya ijab kabul, ngunduh manten, duwe gawe, selamatan gelar kloso, balik kloso. Yang kelima, upacara kematian. Mitung dino, matang puluh, nyatus nyewu mendak. Yang keenam, upacara hari-hari besar seperti suro, saparan, rawuhan, muludan, atau sawalan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.